alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya di Icon Talk yang setiap hari Senin dan Rabu ya. Ya kali ini kita alhamdulillah sudah kedatangan tamu ya yang tidak asing lagi bersama kita, yaitu Dr. Endah yang akan membersamai kita selama 2 jam ke depan ya, 1,5 jam sampai 2 jam ke depan, karena sangat penting ini pembicaraan yang akan kita sampaikan. Baik, sebelum kita mulai, bagi yang beragama Muslim untuk membaca basmalah, dan yang bagi non Muslim untuk menyesuaikan. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Icon Talk ini adalah hijab on Talks yang dilakukan oleh komunitas ya. Hijab itu International Community EFT Practitioner, yang adalah penggiat EFT atau bahasa umumnya adalah tapping ya. Jadi mereka para praktisi berkumpul di sini untuk berbagi ilmu ya. Mungkin barangkali di antara Bapak sekalian yang menginginkan juga berbagi ilmu, dari masing-masing punya ilmu, kita sedekah ilmu lewat ini. Silahkan nanti bisa hubungi kami. Karena yang kami harapkan adalah saling saling berbagi ya, supaya di masa-masa yang kita masih prihatin ini, di pandemi ini, kita bisa saling menguatkan sehingga kita bisa lepas insya Allah di tahun depan bisa lebih baik. Nah, ini pembicaraan kali ini kita tentang resolusi ya, tentang resolusi barangkali yang ini pas sekali karena ini bertepatan dengan akhir tahun. Biasanya semua perusahaan ataupun semua pengusaha-pengusaha yang notabene pengen menginginkan ada perubahan itu butuh yang disebut resolusi. Mudah-mudahan tepat ya resolusi. Makanya kali ini kita akan ada semacam di coaching sama Dr. Endah ya, Dr. Endah Hindrawati. Beliau, saya kasih wawasan sebentar, beliau adalah sebelumnya punya 28 tahun pengalaman di manajemen rumah sakit dan kemudian sebagai konsultan manajemen kesehatan, dan beliau juga termasuk certified EFT trainer, kemudian memiliki juga certified leadership coach, dan yang terakhir mempunyai lisensi certified life and wellness coach. Dan untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Dr. Endah untuk memaparkan yang materi kali ini. Kami persilahkan Dr. Endah. Ya, terima kasih Dok Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, wasyukurillah kita bisa ketemu di Icon Talks malam hari ini lewat Zoom ya, dengan tema resolution coaching ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dok Agus bahwa kita ini dalam di akhir tahun ya. Jadi kita semua pada umumnya akan menyusun resolusi untuk di tahun depan. Ya, alhamdulillah wa syukurillah kita malam hari ini diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk sharing bersama-sama di acara Icon Talks ini. Saya izin share ya Dok. Silakan. Mohon maaf untuk bisa di mute all ya, minta maaf ya. Bentar, Dok. Oke, udah. Silakan. Bisa dibuka Dok, ininya suaranya. Dok Endah, silahkan suaranya dibuka. Tadi yang ya. Baik. Kita saat ini ada di penghujung tahun 2020, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah waktu yang tepat di mana kita mengevaluasi diri kita, baik secara individu ya, secara personal, maupun mungkin kita merupakan bagian dari sebuah perusahaan atau sebuah entitas yang lainnya. Oke. Kalau kita bicara resolution coaching, ada dua kata di sini yang nanti akan saya jelaskan detail. Pertama adalah
coaching itu apa, kemudian resolution itu sendiri. Karena saya lihat ada beberapa partisipan yang baru hadir, jadi saya akan mengulang setiap sesi coaching adalah coaching introduction. Baik. Saya nggak bisa ini. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Dok Agus untuk profil saya lanjut. Ya, pertama adalah saya akan menjelaskan tentang resolution itu sendiri ya. Nah, setiap orang membuat resolusi pada tahun baru dengan harapan dapat memicu perubahan yang positif. Sekali lagi, kita tekankan di sini adalah perubahan yang positif. Menurut penelitian Journal of Clinical Psychology, hanya 45% yang berhasil mewujudkan resolusinya. Ini penelitian ya. Jadi penelitian, katakanlah kita di awal 2020 kita punya resolusi katakanlah 10. Dari 10 resolusi itu pada umumnya ya menurut penelitian hanya sekitar 4 sampai 5 yang terwujud, yang bisa dilaksanakan ya. Itu bagi yang membuat resolusi. Bagaimana yang tidak membuat resolusi? Pasti angkanya akan lebih rendah lagi. Saya rasa Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sudah biasa ya untuk menyusun resolusi. Kalau atau belum pernah atau belum secara detail atau tertulis membuatnya, mari kita sama-sama untuk membuat resolusi 2021 ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, bagi yang sudah biasa membuat resolusi, ini juga sudah ada penelitiannya dari 10 top resolution yang dibuat oleh setiap orang ya. Itu rata-rata kan bicara tentang bagaimana menurunkan berat badan ya. Kemudian bagaimana supaya bisa lebih terorganisir, get organized, baik secara individu maupun di kantor ya, di perusahaan. Kemudian bagaimana saya tahun depan ingin mempelajari sesuatu yang baru, ya. Kemudian get out of debt, bagaimana bisa terlepas dari hutang. Kemudian targetnya lagi adalah more family time, bisa mempunyai waktu lebih banyak dengan keluarga. Kemudian enjoy life more, gimana bisa lebih menikmati hidup ini. Ya, kemudian quit drinking, berhenti dari minum. Kemudian quit smoking, berhenti dari merokok. Exercise, ini juga resolusi yang paling sering, gimana saya bisa olahraga jalan kaki setiap pagi. Bagaimana saya resolusinya bisa rutin sepeda dan sebagainya. Apapun itu adalah exercise ya, selalu menjadi target. Kemudian help others, bisa membantu orang lain. Misalnya untuk beberapa orang yang sudah ingin di contribution and legacy, itu biasanya di help others. Nah, ini adalah 10 top resolution yang sering sekali kita buat di dalam resolusi-resolusi kita. Bisa jadi sebuah resolusi dia akan bertengger bertahun-tahun tanpa ada perubahan. Kalau ada perubahan, bisa jadi perubahannya sangat sedikit, pencapaian hanya sedikit. Ya, jadi iya nih saya mulai dari tahun 2019 nih saya menurunkan berat badan, tapi sampai tahun 2020 sudah 2 tahun berat badan saya tidak turun-turun, bahkan naik. Nah, kemudian ya ini saya 2018 saya ingin belajar bahasa Arab. Ternyata sampai sekarang belum kesampaian seperti itu. Banyak hal yang kita buat di awal tahun itu tidak terwujudkan sampai di akhir tahun, bahkan mungkin di tahun depannya lagi. Ya. Nah,
Dari sini kita perlu mengevaluasi bagaimana kita menyusun resolusi sendiri, apakah itu workable, apakah itu workable itu dapat dikerjakan, relevan dengan tujuan-tujuan hidup kita, ya. Kemudian ekologiskah dengan tubuh kita dan sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan, ya, dalam menyusun resolusi. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa lihat di Google, ya, how to make resolution itu banyak sekali. Cuma ini saya pilihkan nanti karena ini yang mendekati dengan yang sesi coaching kita. Pertama adalah persiapkan mental untuk perubahan. Karena berubah itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Berubah itu adalah hal yang tidak nyaman. Ya. Dari tidak olahraga menjadi olahraga. Badannya sakit semua dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana saya bisa diet yang lebih baik, banyak buah-buahan, banyak sayur-sayuran. Nah, itu suatu perubahan yang perlu kesiapan mental, ya. Sehingga perlu dari kita bagaimana kita menilai diri kita sendiri dan kondisi keluarga dan kondisi lingkungan kita. Kemudian tetapkan tujuan yang memotivasi Anda. Tujuan di sini akan bukan lebih baik ya, akan sangat baik sekali kalau kita semua sudah punya visi, misi. Kalau belum punya visi, misi, tetapkan sekarang juga. Sekecil apapun, katakanlah belum sempurna, buat tertulis. Ya, nanti itu di bawah ada kata-kata tertulis. Visinya jadi apa? Mau kemana? Dari visi itu, tahapan-tahapannya akan dilakukan dengan misi kita seperti apa. Tentu saja visi, buatlah visi yang setinggi-tinggi mungkin. Ya, misalnya ingin reuni bersama keluarga di surga dan sebagainya, itu visi. Ya, setinggi-tingginya. Setelah itu untuk sampai di sana apa yang akan kita lakukan? Itu misi. Dari situ akan kita susun lagi setting goal-nya untuk setiap misi. Ya. Nah, kemudian batasi resolusi ke jumlah yang dapat dikelola. Yang tadi saya katakan adalah workable. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Ya, termasuk waktu, energi, ya, kemudian tadi ekologis apa enggak, yang gitu-gitu. Ya, kemudian perhitungkan juga dengan keluarga dan lingkungan kerja dan sebagainya. Kemudian bersikaplah spesifik. Ini nanti akan saya jelaskan lebih detail di saat di coaching. Kemudian pecah tujuan besar menjadi tujuan yang lebih kecil. Ini juga nanti akan saya jelaskan di sesi coachingnya. Lalu tuliskan tujuan Anda. Tuliskan visi misinya, kemudian tujuan setting goal dari setiap itu. Kalau sudah yang menyusun, dilihat lagi, perlu dievaluasi lagi, perlu didesain lagi apa tidak. Kalau yang belum, nggak apa-apa, tuliskan sekarang, mulai sekarang. Kemudian bagikan resolusi Anda dengan orang lain, terutama orang terdekat yang berpengaruh terhadap resolusi Anda. Keluarga, pasangan, ya, siapapun itu, teman dekat, atau Anda mungkin punya mentor, punya trainer, dan sebagainya. Kemudian, otomatiskan jika memungkinkan. Ini artinya kita udah di dunia gadget. Jadi, buatlah semuanya ini dalam suatu aplikasi, ya. Ini juga termasuk hal yang saya resolusikan, membuat semua itu dalam suatu aplikasi. Ya, resolusi saya adalah ini, otomatiskan di dalam HP. Kemudian, saya ibu-ibu, gaptek, salah satu resolusi saya adalah saya belajar teknologi lebih dalam lagi. Ya. Nah, kemudian tinjau resolusi Anda secara teratur. Dimonitor setiap bulan. Kalau bisa setiap hari. Itu untuk list to do-nya. Ya, tapi untuk resolusinya paling tidak setiap bulan sudah dilihat. Semakin sering, semakin baik. Oke? Jika Anda keluar jalur, segera kembali. Artinya,
Tadi kita fokus mau menerapkan berat badan, ya. Ternyata kita mengerjakan hal yang lain, ya. Misalnya kita ingin belajar bahasa, padahal itu tidak termasuk resolusi kita. Nah, kita kembali lihat lagi apakah memang menurunkan berat badan itu menjadi resolusi tetap sampai di akhir tahun apa tidak. Tentu saja fleksibilitas diperlukan, tidak kaku-kaku sekali dengan resolusi kita sendiri, tapi fleksibilitas dan perubahan-perubahan yang ada di tengah-tengah perjalanan kita selama 1 tahun tentu saja dikembalikan kepada diri kita sendiri. Mau kita hapus atau mau kita tambah atau mau kita perbaiki sedemikian rupa, itu juga tergantung kita. Jadi, tapi semakin kita istiqomah, semakin kita konsisten dengan resolusi kita, itu akan semakin baik. Ini tips sederhana untuk membuat resolusi. Bapak Ibu sekalian silahkan Google sendiri ya untuk lebih detailnya ya. Baik. Nah, itu tadi resolusi. Sekarang kita ke coaching. What is coaching? Apa itu coaching? Ini menurut International Coaching Federation. Coaching adalah kemitraan antara klien dan coach melalui proses kreatif percakapan yang akrab dan profesional, menggugah pemikiran dan menginspirasi klien untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional untuk mencapai tujuan. Ya, maaf saya ya, mohon maaf tadi ada suara yang ini. Ya, jadi ada dari definisi ini ada 3 kata kunci. Pertama adalah kemitraan antara klien dan coach. Jadi dalam proses coaching, klien dan coach itu adalah sejajar, sama posisinya. Tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, tidak ada yang bos, tidak ada yang anak buah ya, sama posisinya. Sehingga di sini disebut adalah kemitraan. Ini sangat dijaga sekali posisi kemitraan ini selama proses coaching berlangsung, ya, melalui proses yang kreatif, percakapan yang akrab dan profesional. Nah, percakapan yang akrab dan profesional serta melalui proses yang kreatif ini dituangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan, di mana pertanyaan-pertanyaan itu kata kunci yang ketiga adalah menggugah pemikiran dan menginspirasi klien untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional untuk mencapai tujuan. Karena prinsipnya coaching adalah bagaimana seorang coach memfasilitasi, menstimulasi, memprovokasi seorang klien, seorang coachee untuk mencapai tujuannya. Tujuan yang ditetapkan oleh coaching. Oke, apa perbedaan coaching dengan pendekatan yang lain? Ya, training kita biasa Bapak Ibu semua juga sudah tahu ada training, ada mentoring, ada consulting, ada counseling ya. Training dilakukan oleh seorang trainer, tujuannya adalah melatih orang tentang suatu subjek. Tujuannya adalah mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. Ya, contohnya adalah guru dan murid. Training ini juga banyak dilakukan tidak hanya di sistem pendidikan, tapi juga bisa di kantor-kantor, di organisasi. Di mana saja pasti ada training-training yang kita bisa ikuti. Kedua adalah mentoring yang dilakukan oleh seorang mentor. Tujuannya adalah menyampaikan pengalaman terhadap skill dan knowledge. Tujuannya fokusnya berdasar kepada pengalaman dan keahlian mentor. Contohnya adalah ibu dan anak, orang tua dan anak. Ini juga mentoring juga banyak dilakukan baik di organisasi maupun di luar organisasi. Kita biasa dengar kalau di kantor itu staf yang baru masuk, ya, itu pasti akan dimentor oleh staf yang senior. Gitu.
Kemudian kita juga sering mendengar mentor-mentor di beberapa aktivitas ya. Di coaching juga ada mentor untuk para coach ya. Kemudian consulting dilakukan oleh seorang konsultan, ya, memberikan solusi dan saran. Fokusnya adalah penyelesaian masalah. Misalnya dokter sama pasien. Contoh yang lain, misalnya konsultan pajak, ya, konsultan bisnis, banyak sekali konsultan paling sering itu ya, marketing gitu ya, ada. Ya, kemudian counseling dilakukan oleh seorang konselor. Tujuannya adalah membantu mengatasi problem emosional terkait masa lalu. Fokusnya adalah isu-isu emosional di masa lalu. Modelnya adalah terapis dan pasien. Kemudian coaching, nah, dilakukan oleh seorang coach. Tujuannya adalah mendukung untuk mencapai goals. Fokusnya adalah goals masa depan dan reaksi aksinya. Ya, jadi kalau di proses coaching kita fokus kepada saat ini dan akan datang. Kita tidak fokus ke masa lalu. Oke. Pendekatannya seperti apa kalau pada proses coaching? Kalau untuk training, mentoring, consulting, counselor, pikiran-pikiran kreatifnya, ide-ide kreativitasnya itu ada muncul atau ada di pihak para trainernya, para mentor, para konsultannya, dan para konselornya yang diberikan kepada orang yang trainingnya, ya, diberikan kepada orang yang konsultasikan, orang yang diberi mentoring seperti itu. Jadi diri kreatifnya itu adalah dari para trainer ya, mentor, kemudian konsultan dan konselornya. Berbeda dengan sehingga namanya adalah outside in approach. Pada pendekatan coaching, approach-nya adalah inside out. Seorang coach itu menstimulasi, memfasilitasi, dan memprovokasi pikiran-pikiran kreatif yang ada di dalam coaching. Ya, pikiran kreatifnya itu adalah miliknya coaching. Perbedaan yang sangat mencolok adalah di situ. Lalu apa manfaat coaching? Pertama adalah find solution, komitmen. Karena pikiran-pikiran kreatifnya itu muncul dari coaching, pada umumnya komitmennya akan lebih tinggi. Ya. Kemudian creating awareness, ya. Kemudian productivity, meningkatkan produktivitas, engagement, think positif, ya, berpikir positif. Itulah manfaat-manfaat dari coaching. Garis besarnya, proses coaching bisa kita lihat di sini. Pertama, fokusnya adalah coaching fokus di saat ini, di present, dan ke depan, future. Coaching tidak membahas masa lalu. Ya. Kemudian dengan keahlian seorang coach akan membawa coachee dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan oleh coachee yang disebut sebagai goals-nya. Goals dari coaching ini. Nah, selama proses membawa dari kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan oleh coaching, di sini prosesnya bisa 1, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, tergantung dari goals-nya dan tergantung dari kerjasama antara seorang coach dan coaching. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sampai tahap ini, apakah ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke sesi coachingnya itu sendiri. Dari saya, Dok. Boleh, Pak. Ya, terima kasih. Materinya cukup bagus. Kalau coaching itu sebaiknya dilakukan 1 lawan 1 atau macam kalau training kan banyak ya di kelas. Ya. Kalau konseling 1-1. Kalau coach ini lebih idealnya maksimal apakah 1 on 1 atau bagaimana, Dok? Ya. Pertanyaan bagus, Pak Johan. Jadi coaching itu ada disebut sebagai one-on-one coaching, group coaching, dan team coaching. Ya, untuk one-on-one itu adalah 1-1
satu coach satu coaching. Kemudian grup coaching itu sebenarnya kalau kita berdasarkan ICF, ini ICF ya, tapi ini memang untuk kebutuhan kita istilahnya untuk certified menuju ke International Coaching Federation. Untuk efektivitasnya karena itu adalah grup itu di bawah 15 orang. Itu. Nah, kemudian tim itu adalah tergantung dari tim yang akan kita tim itu berbeda lagi dengan grup. Ya, kalau grup itu satu tema, satu agenda, tapi setiap orang bisa berbeda goals. Jadi kalau grup itu seperti sekarang kita resolution itu satu tema, tapi setiap orang bisa punya goals yang berbeda-beda. Jadi kalau grup itu sebenarnya hampir sama dengan one-on-one yang dilakukan bersama-sama. Tapi kalau tim coaching itu adalah satu goals. Satu goals. Jadi misalnya satu tim sell gitu ya, di departemen selling gitu. Nah itu kita kumpulkan, kita karena ada 5 orang, kita agendanya adalah bagaimana misalnya meningkatkan penjualan seperti itu. Itu satu goals. Nah dari situ kita akan bersama-sama membangun untuk semua sepakat di goals itu. Nah, pada saat ini yang saya lakukan adalah lebih banyak ke edukasi. Edukasi kepada masyarakat, mengenalkan kepada masyarakat apa itu coaching, seperti apa prosesnya coaching. Kalau mau lebih efektif, tentu saja harus one on one atau tadi Pak, untuk grup yang lebih kecil. Seperti itu. Baik, cukup menjawab Pak Johan. Makasih Dok, makasih, cukup. Ya, baik. Jadi memang ini sifatnya mengedukasi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mempromosi edukasi dan promosi terkait dengan coaching. Untuk efektifnya tentu saja one on one. Ya. Baik. Dokter, ini ada yang bertanya nih, Dokter Lea di chat. Iya. Dokter, ini coaching itu memerlukan waktu berapa lama gitu? Waktu berapa lama? Kalau one on one itu sekitar 45 sampai 1 jam. Ya. 45 sampai 1 jam. Kalau grup lebih lama. Kalau grup yang efektif ya, grup yang lebih itu biasanya saya rata-rata 1,5 bisa sampai 2 jam kalau misalnya grupnya lebih banyak lagi. Seperti itu, Dokter Lea. Baik. Oke, menyingkat waktu, pertanyaan kita lanjutkan di akhir sesi coaching ya. Dr. Agus, kita mulai saja untuk sesi coaching ini. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi sudah apa itu coaching, sekarang saya beranjak kepada resolution coaching. Seperti dengan coaching-coaching yang lain, resolution coaching pada prinsipnya adalah mengikuti basically adalah life coaching. Ya, saya menggunakan model SMILE coaching model ya. Jadi S itu adalah SMART goal, M itu adalah meaning. Ya, jadi SMART goal itu adalah tujuan yang spesifik. Meaning, makna dan purpose pencapaian tujuan bagi Anda. Kemudian ideation, ide-ide, opsi dan inisiatif untuk mencapai goals Anda. Kemudian L, logical action, langkah-langkah tindakan Anda. E, excellent state, bagaimana memunculkan kondisi terbaik Anda dalam mewujudkan tindakan. Ya, kemudian kita lanjut. Oke, tadi ini sama ya, SMILE coaching prinsipnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari sesi coaching ini adalah dengan menggunakan wheel of life. Ya, jadi dari roda kehidupan. Di sini ada 8 dimensi, ada 8 aspek spiritual, mental, intelektual, occupational, financial, physical, social, environment, emotional, relation, kemudian contribution and legacy. Ya. Kalau okupasional termasuk karier, masuk di okupasional ya, karier. Kemudian kalau mau spesifik seperti relationship ya,
kita dengan pasangan, kita dengan keluarga, kita dengan teman kerja, dan siapapun itu masuk di emotional relation. Oke, mental intelektual itu misalnya lebih percaya diri, ya, lebih disiplin, itu mental intelektual. Oke, saya rasa untuk setiap dimensi ini, ininya spiritual. Spiritual tidak hanya agama sebenarnya, tapi Bapak Ibu kalau misalnya spiritual ini melekat dengan agama, silakan. Oke ya, tadi mental intelektual, kemudian okupasional, ini terkait dengan karier, pekerjaan, ya, finansial ini keuangan, fisikal ini adalah tubuh, tapi kesehatan masuk di fisikal, ya, kesehatan masuk di fisikal. Kemudian social environment, sosial, hubungan-hubungan sosial kita dengan tetangga dan sebagainya, apakah komunitas, ya, dan sebagainya. Ya, kemudian emotional relation, tadi yang sudah saya katakan, termasuk di sini adalah relationship kita dengan pasangan, dengan keluarga, ya, dengan teman kerja, siapapun itu. Mungkin ada lagi emosi-emosi kita pandemi pada saat ini, masih adakah ketakutan-ketakutan kita dalam kondisi ini, ya, bagaimana saya bisa menghadapi 2021 dengan lebih tenang dan sebagainya. Ini masih di emosional, ya. Contribution and legacy, ya, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi dan legacy kepada komunitas kita, kepada masyarakat ataupun siapa. Oke, baik. Sekarang Bapak Ibu sekalian, dari 12 aspek tersebut, aspek mana yang Anda ingin prioritaskan untuk ditingkatkan saat ini? Pilih aspeknya dulu. Silakan pilih. Oke. Mohon untuk semuanya ini ya, menyiapkan alat tulis ya. Dok Agus, saya tolong dibantu ya, nanti dilihat. Ada yang kesulitan untuk memilih? Oke. Tidak ada? Baik. Prioritaskan satu. Kemudian, ya, dari aspek tersebut, ya, jadi resolusi kita, apa goal spesifik yang ingin dicapai? Saya kasih contoh. Katakan saya, salah satu resolusi saya adalah bagaimana saya lebih kompeten. Ya. Ada yang tanya di chat ke Pak Nyoman, izin 10 aspek atau 12 aspek tadi? 12 aspek, maaf. Oh, salah saya kok 12 aspek. 8. Saya salah ketik tadi. 8. Ini ya. Spiritual, mental ini 8 ya, 8 aspek. Maaf tadi saya salah ketik. Pak Nyoman. Ya. Diulangi lagi. Spiritual. Ini ini ada. Spiritual, mental, occupational, financial, physical. Oke. Nah, ini saya salah ketik ini. Dari 8 tadi, mana yang Anda ingin prioritaskan pada saat ini? Akan lebih baik Bapak Ibu sekalian buat 3, prioritas 3, tapi kita malam ini hanya 1 saja. Tapi kalau untuk resolusinya selama 2021, coba pilih 3 yang prioritas. Oke? Dari 3 prioritas aspek, katakanlah saya tahun ini ya,
Saya ingin di okupasional, kemudian saya ingin di mental intelektual yang prioritas ya. Kemudian saya tetap di spiritual, katakanlah begitu. Spiritual tetap masuk di 3 utama. Oke. Ya, Bu Ani ada bertanya ya? Nggak ada ya, oke. Dari 3 dimensi yang dipilih, pilih satu yang paling prioritas untuk kita lakukan coaching pada malam hari ini. Oke, kalau bisa yang prioritas itu yang mempunyai dampak, jadi driver action, mempengaruhi dimensi-dimensi yang lain. Kalau saya memperbaiki dari sisi spiritualitas saya, maka ini akan mempengaruhi dimensi-dimensi yang lain. Nah, itu. Kalau saya memperbaiki dari sisi pekerjaan saya, ini akan mempunyai pengaruh yang paling besar kepada dimensi-dimensi yang lain. Pilih satu. Oke? Dari dimensi tersebut, yang sudah diprioritaskan di pertama, tentukan agenda apa yang menjadi sesi coaching kita pada malam hari ini. Apa agendanya? Oke. Karena kalau dari pekerjaan itu kan besar sekali, masih pekerjaannya ya, pekerjaan itu masih besar sekali. Saya kasih contoh, ya. Untuk pekerjaan, bagaimana saya meningkatkan kapabilitas saya, bagaimana saya meningkatkan profesionalitas saya. Ya. Ada agenda yang lain untuk pekerjaan, ya. Misalnya bagaimana saya bisa naik pangkat tahun depan. Jadi skopnya masih di pekerjaan, tapi agendanya pekerjaan, tapi ininya sudah berbeda, goals-nya. Oke? Maaf, agendanya sudah berbeda. Oke, sudah lebih spesifik? Nah, seperti tadi misalnya pekerjaan, ya, agendanya adalah meningkatkan profesionalitas atau bagaimana saya bisa naik pangkat. Kalau perawat, ya, dari perawat junior menjadi perawat senior, intermediate. Itu ada kompetensinya. Mudah-mudahan ada perawat di sini, ya. Nah, itu spesifik. Dari pekerjaan, kemudian tadi profesional. Ya, bagaimana saya meningkatkan profesional saya sebagai seorang perawat. Bagaimana saya meningkatkan profesional saya di bidang saya misalnya coaching. Silakan. Jadi dia lebih spesifik lagi, Oke. Pak Johan bisa share? Maaf dok, saya lagi nyetir nih. Oke. Baik. Nggak apa-apa Pak Johan. Dok Agus bisa share? Bisa sharing goals-nya, Dok? Ya, finansial. Oke, dokter di finansial. Agendanya di finansial. Goals-nya apa, Dok? Boleh di-sharing atau? Ini banyak ini di chat. Di chat aja banyak nih, Dok. Oke. Bisa tolong dibantu. Iya, saya bantu ya. Ini banyak yang tentang Pak Sarsito finansial, Bu Ida spiritual, Bu Tami spiritual, Bu Helin spiritual, dimensi yang lain, Bu Ida tetap menjadi pribadi yang utuh dengan merubah terhadap lingkungan yang padat.
terdekat dan paling kecil. Itu siapa itu? Itu Pak Bu. Yang ini Ibu Ida Farida. Bu Ida, bisa lebih spesifik Ibu? Ya. Silakan Ibu. Selamat malam. Ibu bisa sharing? Ibu tidak keberatan untuk sharing? Silakan, bisa dibuka Bu. Bu Ida. Nggak kedengaran? Oh, nggak bisa kayaknya. Ya. Saya sarankan Ibu lebih spesifik lagi. Ya. Oke. Ya. Saya tidak terburu-buru untuk di tahap SMART goal ya. Oke. Ya. Ada yang mau sharing untuk SMART goal-nya? Bisa dikasih contoh? Ya, tadi misalnya bagaimana saya meningkatkan profesionalitas saya. Itu udah spesifik. Kalau mau spesifik lagi kayak perawat kalau tadi. Ini Bu Ani Andayani. Ya, silakan Bu Ani. Kalau Bu Ani Andayani dia ingin bisa rutin olahraga. Ini goal saya. Gitu. Baik, berarti Ibu di fisik ya, ingin rutin olahraga. Spesifiknya fisik, ya. Lebih spesifik. Ya. Bu Ani bisa lebih spesifik dari goals-nya. Silakan Bu, sampaikan. Olahraga. Silakan. Bisa di olahraga apa begitu ya, spesifik ya. Bu Ani. Oh, nggak bisa juga ya. Oke. Itu salah satu contoh saja, jadi supaya lebih spesifik lagi tadi yang saya katakan adalah perawat, bagaimana saya bisa naik pangkat dari perawat junior menjadi perawat intermediate. Spesifik kan? Bagaimana saya atau naik pangkat dari pesawat intermediate menjadi perawat senior. Ya. Bagaimana saya bisa olahraga rutin. Nah, olahraga rutin, apakah Ibu sudah bisa memutuskan memilih olahraganya apa belum? Itu bisa spesifik. Bagaimana saya bisa memilih olahraga yang saya bisa rutin? Bagaimana saya bisa disiplin olahraga setiap hari? Itu sudah berbeda lagi goals-nya, spesifiknya. Bagaimana saya bisa mencari jenis olahraga yang tepat buat saya? Sama-sama olahraganya. Ya, karena ini sesi coaching group, maka ada sedikit leading ya. Sebenarnya itu sudah termasuk leading. Oke, sudah semua? Masih ada? Kalau sudah spesifik? Oke, udah semua ya Dok? Spesifik. Oke. Sekarang, Bapak Ibu sekalian, silahkan bayangkan goals Anda tadi. Bila goals ini tercapai, ya, bayangkan jika saya sudah menjadi seorang perawat senior, ya, saya membayangkan itu. Perbesar videonya, ya, perbesar videonya. Lihat ada gambar apa, ya, lihat videonya, ada gambar apa, ada suara-suara apa. Ya, kalau ada sentuhan-sentuhan, silakan ada sentuhan apa. Ya, apa yang berbeda ketika menjadi perawat junior, menjadi perawat senior? Apa yang berbeda? Silahkan bayangkan. Kalau perlu tuliskan. Silahkan tulis. Ini bisa dibaca yang di chat supaya ini sahabat-sahabat bisa mengikuti karena memang masih di awal terus ini atau bagaimana ini prosesnya atau ikuti aja semua. Saya kok di sini kok nggak bisa. Banyak juga udah masukan. Saya kok di sini nggak ada chat ya. Gitu ya. Saya bacakan atau bagaimana? Silakan. Jadi supaya ini benar atau salah gitu. Jadi supaya karena ini sifatnya kan massal begitu ya. Ya, silakan. Jadi perlu Assalamualaikum. Ini benar atau bagaimana? Waalaikumsalam. Ini silakan. Ya, terima kasih Dr. Enda, Pak Agus, Dr. Agus juga. Ya.
Mohon maaf, saya pakai laptop nggak bisa masuk suaranya, sehingga saya double pakai HP. Tidak apa-apa ya, Oh iya. Iya, dari beberapa pertanyaan tadi, memang saya lebih prioritas kepada spiritual. Oke, Ibu. Bagaimanapun juga, kalau kita memiliki spiritual yang kuat, yang matang, yang mapan, insya Allah akan berpengaruh kepada 8 tadi itu, yang 7. Kalau saya lebih prioritas kepada spiritual. Baik. Dan manakala spiritual ini sudah istilahnya kuat, itu akan berpengaruh kepada semua, baik finansial atau apapun. Karena yang di luar spiritual itu adalah, kalau menurut saya, istilahnya ya, saya lupa ya. Ya istilahnya bisa diikuti, nanti spiritual yang paling utama. Baik. Kemudian bagaimana goalnya? Ya kita sebagai manusia tetap step by step. Karena kadang iman manusia, spiritual manusia juga kadang-kadang, kalau saya sendiri itu masih sangat rendah sekali. Baik. Semakin saya melihat panjenengan yang luar biasa, memiliki potensi, dokter, Pak Agus, Bu Endah ini yang luar biasa, serta yang lain-lain itu, narsum-narsumnya, saya merasa diri saya masih sangat jauh dari kesempurnaan yang saya miliki. Walaupun saya tidak pernah putus asa. Terima kasih Dokter Endah, mungkin barangkali itu Pak Agus juga terima kasih. Baik. Ibu, Assalamualaikum. Ya, Bu Ida, Ibu, tadi kan Ibu milih spiritual. Iya. Nah, dari spiritual apa yang ingin Ibu tingkatkan di tahun 2021? Iya. Apa menjadi resolusi Ibu? Setidaknya kalau saya lebih kepada peningkatan iman, ya, peningkatan iman. Bagaimana keseharian kita sholat. Kita sholat belum tentu sholat yang biasa begitu. Kadang-kadang ada orang sholat seperti tidak sholat. Baik. Ada orang yang tidak sholat perilakunya seperti orang sholat. Ini yang kadang-kadang kita harus melihat pada diri sendiri. Kita melihat aja. Kita setiap hari sholat sebagai kewajiban. Tetapi apakah perilaku kita sudah sempurna seperti orang yang sholat diharapkan oleh agama? Kita belum tentu. Kemudian juga kita kadang melihat ada orang yang tidak pernah sholat, tetapi perilakunya baik, menyapa dengan baik, toleransi, berbagi. Itu kita kadang-kadang seperti itu. Nah inilah yang saya harapkan, bagaimana kita sholat, tetapi perilakunya juga diharapkan seperti orang yang sholat. Itu baik. Bu Endah, terima kasih, mohon maaf saya. Baik, jadi sekarang coba Ibu rumuskan dalam satu kalimat yang Ibu sampaikan terkait sholat tadi. Itu kan menjadi goals Ibu, menjadi tujuan Ibu. Sekarang coba Ibu rangkai kalimat tadi yang Ibu sampaikan dalam sebuah kalimat di tahun 2001 terkait dengan sholat, apa yang ingin Ibu capai? Ya, saya masih belum bisa merangkai dengan baik barangkali, tapi dalam pikiran saya sangat terkumpul banyak obsesi untuk lebih baik. Itu aja, karena kalau dalam ungkapan kata saya tidak begitu pandai untuk mengungkapkan, karena ini nilai spiritual, pengalaman pribadi yang mungkin hanya saya dan Allah yang tahu. Terima kasih. Baik Ibu, saya coba bantu Ibu. Karena dalam sisi coaching itu kata-katanya harus spesifik, tapi itu semuanya ada di Ibu. Saya bantu saja. Tadi dari spiritual, Ibu mengerucut lagi, Ibu terkait dengan sholat. Ya, terkait dengan sholat, goal spesifik apa yang menjadi menjadi goals Ibu untuk di tahun 2001? Ya, coba terima kasih Bu Endah. Barangkali saya dulu pernah menyampaikan juga lewat Pak Agus waktu pas acara yang lama itu, bagaimana komunikasi yang baik terutama dalam keluarga, dengan suami, dengan istri. Barangkali saya ini belum sepenuhnya bisa melaksanakan itu dengan sempurna. Dalam arti menurut pemahaman saya, ya, dalam pemahaman saya. Barangkali saya sudah berusaha seperti ini, tetapi ternyata berusaha untuk baik, tapi ternyata penilaian orang lain sudah berbeda. Kita sering diskomunikasi. Itu yang barangkali saya dalam diri saya sendiri untuk menjalankan sebuah spiritual dalam arti riadoh hati ini saya belum bisa dengan baik, belum bisa mapan. Banyak sebenarnya Bu Endah. Pak Agus pernah mengatakan pada saya ini harus dapat psikolog begitu dulu, kalau nggak salah Pak Agus ini harus dapat psikolog gitu. Emang saya butuh sekali orang psikolog.
Tapi di era pandemi seperti ini saya tidak bisa mengungkapkan lebih banyak karena ya harus ketemu langsung biasanya. Mohon maaf Bu Endah, terima kasih. Saya masih menunggu siraman yang lain. Baik Bu Ida. Terima kasih sharingnya Bu Ida. Boleh kasih masukan? Ini ada yang spesifik ini Dok Endah, di chat ya. Di chat itu banyak ini, seperti contohnya Bu Ani ya, olahraga spesifik senam ya beliau. Pak Sony bagaimana dia juga punya resolusi ya, bagaimana menemukan sumber-sumber penghasilan baru sehingga menambah finansial. Cuma tidak spesifik ya, hanya menemukan sumber-sumber penghasilan baru. Kemudian Pak Ngurah Kadek, saya spesifik ini. Saya ingin operasi mata dan operasi hernia tentang aspek kesehatannya. Pak Sarsito Sarjono, ini peningkatan pendapatan di atas 10 juta per bulan, lebih sedikit dengan tambahan pekerjaan ya. Itu spesifik. Banyak sekali. Ini lagi Bu Uni ya, terapis expert spesialis ke anak Down syndrome. Itu spesifik. Ya. Bu Ida tadi ya sama, jauh dari kesempurnaan. Mungkin Pak Aziz, mungkin maksud Ibu Ida ini hanya mengomentari dari Bu Ida ya. Kemudian Bu Ani, untuk menuju bisa senam rutin, Bu Ani ini ya, saya harus disiplin sediakan waktu senam dengan bantuan alat, seperti panduan senam dengan musik, supaya menarik. Nah, ini sudah caranya itu. Kemudian Pak Sadek, saran saya Bu Ani, kalau Ibu sudah sampai tahu sampai ke langkah-langkah, coba cari goals lain yang lebih spesifik lain yang Ibu sangat butuhkan. Itu Ibu udah sampai langkahnya. Kalau menurut saya itu tidak perlu di-coaching. Atau terkait dengan olahraga, Ibu sudah sediakan sedemikian apa yang masih Ibu butuhkan. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang dibutuhkan, yang perlu dimiliki. Ini juga bisa untuk semua ya. Jadi sudah ada alatnya, sudah ada semua perlengkapannya, tapi masih belum olahraga-olahraga nih. Ini salah satu goals yang sering terjadi, yang sering nggak kesampaian. Nah sekarang Bu Ani, dari yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu butuhkan ke depan? Keyakinan untuk bisa olahraga, apakah bisa lebih disiplin dalam berolahraga, seperti itu. Apakah lebih termotivasi? Ya. Kalau misalnya Ibu adalah ingin lebih disiplin, itu bisa menjadi goals yang sangat spesifik. Nggak apa-apa, silakan. Atau bisa juga untuk menurunkan berat badan begitu ya, lebih spesifik lagi itu ya. Ya, spesifik ya, berat badan dari berapa ke berapa? Ya. Dari berapa ke berapa? Dari berapa ke berapa gitu ya. Spesifik itu. Nah, ini ada lagi Pak Sadek ya, Pak Sadek. Baik, ini ada chat Pak Sadek untuk sebelum melangkah selanjutnya, Dok. Ini sampai kita di masalah di pertama kali goal spesifik ya. Pak Sadek dia terlambat. Goal setting saya di tahun 2021 terkait finansial. Mohon bimbingan untuk finansial itu seperti apa gitu, yang spesifik gitu. Finansial itu terkait dengan keuangan. Ya, terkait dengan keuangan. Ya. Nah, Bapak ke depan terkait dengan keuangan, apa agenda yang Bapak ingin gali? Apa agenda yang nominal ya? Ya, atau mungkin usaha-usaha terkait dengan untuk mencapai finansial itu. Apa yang perlu dimiliki, ya? Apa yang kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu dimiliki terkait dengan keuangan? Adakah keyakinan-keyakinan baru yang perlu dimiliki terkait dengan keuangan? Itu, Pak. Ya. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya. Baik. Sebelum saya lanjut, lagi, kalau Bu Ani, mana Dok? Bu Ani, kenapa Pak? Perlu dibacakan lagi chatnya? Ya, boleh. Bu Ani hanya ini, tambahan aja. Ini kecepatan desainnya. Dukungan suami sangat dibutuhkan untuk mendorong selain untuk teman juga untuk pengingat bagi saya. Tadi udah spesifik caranya begitu. Oke. Untuk olahraga supaya disiplin tadi itu. Oke. Jadi perlu dukungan suami gitu ya. Oke. Kalau Bu Herlin Lutang, bagaimana ini lebih spesifik juga ini. Mungkin aspek spiritual. Bagaimana bisa menambah hafalan-hafalan surat-surat pendek di tahun depan. Itu spesifik. Nah, Pak Asis Nugroho, spesifik ya, bagus ya.
Jadi smart tentang operasional ya. Ya, jadi spesifik ya. Itu kan smart. Spesifik, measurable dapat diukur, kemudian achievable dapat dicapai, kemudian relevan sama timely. Ini nanti akan saya jelaskan. Oke, Bapak Ibu sekalian, dengan contoh-contoh yang ada, mengingat waktu kita lanjut ya. Tadi ada yang mau saran, siapa silakan, ya? Sebelum saya lanjutkan. Baik, kalau sudah tidak ada, ya. Jadi tadi sudah spesifik saya lanjut ya. Masih banyak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi salah satu goals-nya adalah bagaimana saya bisa menghafal surat-surat pendek. Ya, itu cukup spesifik. Bagaimana caranya tadi saya bisa rutin olahraga sepeda yang tadi Pak Adi ya. Kemudian tadi bagaimana saat saya bisa menjadi perawat yang lebih profesional ya, dari junior menjadi intermediate. Oke. Dari goals yang spesifik ini, bagaimana kondisinya pada saat ini? Kalau saya buat skala 1 sampai 10, itu ada di posisi berapa? Ya, tadi Bu siapa ya yang menghafal surat-surat pendek? Pada saat ini kalau dari angka 1 sampai 10, Ibu ada di skala berapa? Ya. Apa kriterianya di skala itu? Kalau saya sekarang adalah di posisi sebagai perawat junior, katakanlah saya sekarang ada di posisi 3. Posisi 3 seperti apa? Ya, saya masih bisa melakukan teknik keperawatan, hanya tensi, hanya periksa suhu, ya, memandikan pasien, seperti itu. Oke, ada di skala berapa dan tulis apa kriterianya. Tadi ingin bisa menghafal, bagaimana caranya bisa menghafal surat-surat pendek. Nah, skalanya seperti apa, kondisinya seperti apa. Setelah akhir sesi ini, ya, ingin ada di skala berapa? Kalau tadi saya, bagaimana caranya saya bisa menjadi perawat junior ke perawat intermediate, ya, bagaimana caranya? Posisi awal adalah saya tahu bahwa saya sekarang hanya mampu tensi, ya, hanya mampu memeriksa suhu, hanya mampu memandikan pasien. Di akhir sesi ini saya ingin tahu caranya supaya saya bisa di perawat intermediate. Ya, bagaimana caranya? Berarti saya tahu caranya untuk menjadi perawat intermediate itu dari di skala 7 misalnya, atau skala 8. Pastikan angka yang pasti. Di skala 8 saya sudah tahu caranya untuk menjadi perawat intermediate. Ya, seperti apa di intermediate itu? Berarti saya sudah bisa mulai menginfus pasien, ya. Sudah bisa melakukan tindakan-tindakan yang lain seperti menyuntik dan sebagainya. Ya. Jadi, berapa skala yang diinginkan dan apa kriterianya? Di skala yang dituju. Menghafal surat-surat yang pendek, tadinya hanya bisa di 3 surat. Setelah sesi ini, saya tahu caranya bagaimana saya ke depan bisa menghafal targetnya, katakanlah di 10 surat. Ada di posisi skala, katakanlah 8. Sebagai apa? Skala 8, saya bisa menghafal surat sekitar 10 surat. Dari 3 menjadi 10 surat. Oke?
Ya, lanjut ya. Nah, goals ini achievable nggak? Mudah dicapai tidak? Relevan tidak? Dengan tujuan-tujuan hidup kita. Oh, saya bisa membaca dari 3 menghafal dari 3 menjadi 10. Oh, saya bisa mencapai dari perawat junior menjadi perawat senior, intermediate. Karena saya sudah berapa tahun bekerja sebagai perawat junior. Ini saya mampu lakukan. Untuk olahraga, achievable, hati-hati. Perhatikan faktor ekologi. Jangan dari misalnya tidak pernah olahraga, lalu ingin 1 jam setiap hari. Itu tidak ekologis. Nanti malah ini ya, jadi bertahap. Perhatikan hal-hal seperti itu. Relevan tidak dengan tujuan hidup kita, kemudian timely. Kapan kita akan mencapainya? Saya ingin menghafal surat-surat dari 3 menjadi 10 surat dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 1 bulan. Silahkan mengukur sendiri. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Tentukan waktunya. Kali ini harus smart ya. Oke, saya lanjut. Apabila tujuan ini tercapai, apabila goals ini tercapai, bayangkan dan lihat goals itu sudah tercapai. Apa saja yang mungkin dalam hidup Anda? Kalau saya sudah tahu, kalau saya sudah bisa menjadi perawat intermediate, apa saja yang mungkin terjadi dalam hidup saya? Kalau saya sudah bisa menghafal surat-surat pendek menjadi 10 surat, dari 3 menjadi 10 surat, apa saja yang mungkin dalam hidup saya? Apa saja yang berubah dalam hidup saya? Apa saja yang mungkin dan apa yang berubah dalam hidup Anda? Oke. Bila saya sudah menjadi seorang perawat yang intermediate, ya. Bila saya sudah bisa menghafal surat-surat pendek menjadi 10 surat, Anda menjadi seorang seperti apa? Apa yang berbeda dengan diri Anda sekarang? Okay. Kalau saya sudah menjadi seorang perawat intermediate, kalau saya sudah bisa menghafal 10 surat, siapakah Anda yang berhasil mendapat goal ini? Siapakah Anda yang berhasil mendapat goal ini? Apa yang benar-benar penting dan berharga ketika saya sudah menjadi seorang perawat intermediate? Apa yang benar-benar penting setelah goals ini tercapai? Apa yang benar-benar penting dan berharga apabila saya sudah bisa menghafal surat menjadi 10 surat? Apa bahkan yang lebih bermakna lagi? Yang paling tinggi. Makna-makna yang lebih tinggi lagi. Oke. Oke.
Tadi Bapak Ibu sekalian sudah menulis skalanya dari skala berapa menjadi skala berapa. Katakanlah tadi salah satunya adalah bagaimana caranya menjadi perawat junior menjadi perawat intermediate. Ya, bagaimana caranya? Tahu caranya itu dari skala 3 menjadi skala 8. Oke. Untuk mencapai dari skala 3 menjadi skala 8, sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Apa kekuatan yang Anda miliki untuk mencapai goal ini? Apa kekuatan yang kita miliki? Oke. Apa tantangan dari luar diri kita, dari luar diri Anda yang dapat menghalangi pencapaian goal ini? Oke. Apa kekuatan? Kemudian apa tantangan dari dalam diri yang bisa menghalangi? Dan apa tantangan dari luar yang bisa menghalangi? Opsi-opsi apa atau hal-hal apa yang perlu dimiliki untuk mencapai goals ini? Atau apa yang Anda perlu ubah dari diri Anda untuk mencapai goals ini? Atau apa kebiasaan-kebiasaan baru yang dibutuhkan untuk mencapai goals ini? Okay. Merefleksikan semua tadi, kekuatan, tantangan, ya, dari dalam dan maupun luar, apa yang perlu dimiliki, apa yang perlu dirubah, ya, kebiasaan-kebiasaan baru apa yang perlu dilakukan. Apa ide-ide Bapak semua untuk mencapai goals-nya? Ide-ide apa yang muncul dalam pikiran Anda untuk mencapai goals tadi? Ide-ide apa yang muncul untuk menjadi seorang perawat? Bagaimana caranya untuk bisa menjadi perawat intermediate? Apa ide-ide yang sudah muncul untuk bisa menghafal 10 ayat, 10 surat? Silahkan tuangkan ide sebanyak-banyaknya yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak, semakin baik. Percaya dengan bawah sadar Bapak Ibu sekalian, semua pikiran-pikiran yang ada di bawah sadar itu adalah pikiran-pikiran yang cerdas. Bawah sadar kita sangat cerdas, very smart. Percaya dengan bawah sadarnya. Oke, tambahkan lagi ide-idenya. Tuliskan lagi ide-ide yang lain untuk mencapai goals Anda. Tulis lagi ide yang lain. Tambahkan lagi ide yang lain. Oke. Dari ide-ide tersebut, langkah konkret apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai goals Anda? Kalau ini seperti menaiki sebuah tangga, anak tangga pertama apa yang akan Anda lakukan? Langkah konkret apa yang akan dilakukan sebagai anak tangga pertama?
dan kapan itu akan dilakukan. Kapan waktu yang Anda tetapkan untuk merealisasikannya. Terkait dengan kapan, spesifik untuk menuliskannya, waktunya, tanggal, bulan, ya. Oke, setelah Bapak Ibu sekalian menuliskan anak tangga pertama, lanjutkan dengan langkah konkret apa yang menjadi anak tangga kedua, dan seterusnya, menjadi anak langkah ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Untuk langkah konkret, kita menulisnya dengan kata kerja. Saya membaca surat-surat pendek ini setiap hari 1 ayat. Saya mengikuti, katakanlah, kursus online untuk menghafal Al-Quran. Saya menghafal setiap hari, saya mengikuti kursus. Apapun itu ya, silakan. Kalau yang tadi perawat adalah saya banyak membaca buku terkait dengan keperawatan. Saya banyak berlatih terkait dengan teknik-teknik keperawatan yang dibutuhkan. Ya. Saya akan banyak menjadi menti dengan perawat-perawat senior. Itu. Nah itu, jadi kata kerja. Saya akan membaca buku-buku keperawatan setiap hari. Ya. Saya akan berlatih tindakan-tindakan keperawatan setiap hari 1 tindakan keperawatan. Ya. Saya akan rutin menulis log keperawatan saya setiap hari. Saya akan meminta secara aktif kepada perawat senior untuk bisa mementoring saya. Ya, jadi saya akan menjadi menti dari perawat senior. Seperti itu. Seminggu sekali, mulai dari bulan Januari sampai katakanlah 6 bulan. Lakukan semuanya itu dengan waktu yang jelas. Oke? Apabila semua langkah-langkah konkretnya sudah Bapak Ibu lakukan dan waktunya juga sudah ditetapkan, sumber daya apa yang Anda butuhkan untuk merealisasikannya? Karena saya membaca buku keperawatan, karena saya butuh buku keperawatan. Atau saya akan mengakses dari internet hal-hal tentang keperawatan. Saya akan membaca aturan-aturan dari Depkes, dari PPNNI terkait dengan keperawatan. Okay. Laptop saya sudah tidak terlalu baik, mungkin saya butuh laptop untuk bisa mengakomodir aktivitas membaca saya. Oke. Sumber daya apa yang dibutuhkan?
saya harus meluangkan waktu saya untuk membaca, sehingga saya butuh sumber daya bahwa saya punya time untuk saya membaca. Itu termasuk sumber daya. Saya butuh uang untuk saya beli buku. Saya butuh uang untuk saya beli jurnal dan sebagainya. Akses jurnal. Oke, tuliskan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian terakhir ke excellent state. Apa saja strategi yang Anda miliki agar Anda selalu bersemangat dan termotivasi untuk mencapai logical action hingga goals Anda tercapai? Bagaimana caranya? Strategi apa yang saya perlu miliki agar saya selalu bersemangat dan termotivasi untuk rutin membaca tentang keperawatan. Bagaimana saya rutin, saya tetap berlatih tindakan-tindakan keperawatan. Ya. Bagaimana saya selalu rutin, bersemangat dan termotivasi untuk mengisi log keperawatan saya. Ya, untuk melakukan logical action-nya. Sehingga goals-nya untuk menjadi perawat intermediate ini tadi tercapai. Oke. Bagaimana strategi Anda agar Anda mampu berkomitmen? Kalau bisa dikasih skala, tuliskan komitmen berapa yang Anda akan berikan untuk mencapai goals Anda. 1 sampai 10, silakan tuliskan berapa komitmennya. Oke. Kemudian tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini komitmen tertinggi yang bisa saya berikan untuk mencapai goal saya? Berapapun tingkat komitmen Anda, angkanya, tanyakan kepada diri sendiri. Apakah ini angka tertinggi? Komitmen tertinggi yang saya bisa berikan untuk mencapai goal saya? Okay. Ya. Oke. Dan sampai excellent state, ada yang mau sharing? Ya, saya Bu Endah. Oh, Jay, silakan. Ya, terima kasih Bu Endah. Ya, Bu. Ya, mengikuti menyimak tadi yang disampaikan Bu Endah sangat bagus sekali. Mungkin mohon maaf saya sampaikan dulu mungkin karena basic saya dengan Bu Endah itu mungkin berbeda nih. Kalau panjenengan mungkin dari kesehatan, tapi Ibu. sudah sampai puncak spiritualnya yang sudah sangat tinggi sekali. Kalau sama saya aja. Kalau memang sama saya mungkin aja. Saya berkutat karena saya di pondok pesantren dan saya sekarang sebagai PNS dan saya mengajar di sebuah SMP negeri. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Barangkali basic saya yang tentang yang keperawatan atau kedokteran seperti Pak Agus mungkin jauh berbeda, Bu Endah juga. Sehingga saya lebih mengedepankan, lebih mementingkan dalam kehidupan saya tetap ada spiritual. Sekali lagi saya sampaikan ini kita boleh beda pendapat ya Bu Endah ya. Karena mungkin finansial, kegiatan olahraga semuanya bersifat relatif kalau menurut saya. Baik. Mohon maaf karena tetap menurut saya spiritual tetap yang paling utama. Apapun jika seseorang itu sudah menempatkan sebuah kegiatan rutin ritual keagamaan sesuai dengan keyakinannya, insya Allah dia pun akan mengikuti dengannya. Dalam tanda petik bukan berarti kita itu harus istilahnya terlalu terlalu saklek, tidak. Ya. Kemudian kalau saya tanya tadi goal jadi sebagainya, subhanallah, saya masih jauh dari kesempurnaan yang saya dapatkan. Karena memang kadang godaan, hambatan. Ya sebagai PNS kadang-kadang saya harus berangkat pagi, pulang jam 4:30, sisa di rumah dengan anak-anak itu sangat terbatas. Jadi ini sebuah sehingga saya dalam
mungkin saya dikatakan saya gagal. Mungkin Allah akan menuntun saya. Pak Putus-putus Bu Ida. Suara Ibu putus-putus. Baik. Nanti kalau sudah tersambung lagi, silakan ya Bu Ida. Baik, ada Bapak Ibu lain yang mau sharing sebelum ke celebration? Tadi Bu siapa ya yang ingin menghafal surat-surat pendek tadi, Pak Agus? Menurut saya tetap sebuah spiritual yang harus dikedepankan. Mungkin itu barangkali Bu Enda ya yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih. Sama-sama Bu Ida, sama-sama masukannya. Ya. Sama-sama Bu Ida. Baik, terima kasih Bu Ida. Ya, sama-sama Bu Enda. Sama. Ya. Jadi mungkin saya lebih kepada motivasi diri saya sendiri supaya menjadi bagaimana menjadi kalau menurut bahasa agama insan kamil. Masya Allah. Iya, ini seperti itu aja. Karena apa sih dari hidup kita sekarang yang diharapkan? Saya pikir sudah harta relatif. Kesehatan kita tetap jaga, tapi tetap harus diimbangi dengan doa, mendekatkan diri kepada Allah, zikir, itu yang tidak pernah lepas dari pikiran dan hati kita. Terima kasih, mohon maaf atas kelancangan. Terima kasih Bu Endang. Enggak, sama-sama Bu, semuanya bisa menyampaikan idenya dan semuanya benar. Ya. Terima kasih Bu Ida. Baik, tadi ada yang masukkan untuk sharing, mungkin bisa Bu siapa ya tadi yang menghafal surat-surat pendek? Bu Herlin. Bu Herlin bisa sharing? Bu Herlin, Dok. Dok. Ya, Bu Herlin bisa sharing. Ya, sudah saya buka. Bu Herlin? Atau chatting, silahkan Bu Herlin. Oke, sambil menunggu Bu Herlin, ada yang bisa sharing? Yang berkenan untuk sharing sampai di logical atau yang berkenan sharing? Ya. Ya. Ada yang pengen mengendaki sharing, sahabat-sahabat di sini, silahkan. Masih ada waktu 15 menit ya. Silahkan. Jadi ada yang kurang jelas ataupun sudah salam. Ini siapa nih ya? Enggak. Saya Utami. Oh ya, Bu Utami. Iya. Oh Bu Atimi Utami, silahkan Bu. Terima kasih. Saya tadi menyimak tidak dari awal tentang resolusi ini. Selama ini saya tidak menggunakan resolusi dan tidak mencatatkannya, hanya berjalan apa adanya gitu ya Dok. Nah, kalau kita berjalan, maksudnya kalau kita dalam hidup ini tanpa resolusi, seperti apa kira-kira ya Dok ya? Jadi menjalani hidup seperti apa adanya gitu. Terima kasih. Baik. Sekarang kalau Ibu tidak melakukan resolusi, dari pengalaman Ibu, apa yang Ibu rasakan? Jadi selama ini hanya saya ada cita-cita, ada keinginan, tapi tidak secara seperti yang Ibu gambarkan tadi, secara harus maksudnya ada apa istilahnya seperti tadi lah ya, seperti itu. Jadi saya nanti tahun depan pengen inilah, udah kalau misalnya enggak tercapai ya udah gitu. Jadi lebih kepada ya sudah seperti enggak terlalu saklek lah gitu Bu. Tapi justru ada hal-hal yang di luar dugaan saya dapat itu gitu. Oke. Baik. Lalu bagaimana perasaan Ibu dengan kondisi seperti itu? Perasaan sih baik-baik saja, tapi baik-baik mungkin saja. Adanya ilmu yang Bu Endah tadi paparkan, saya akan mencoba untuk mempraktekannya karena supaya gitu ya hidup selanjutnya. Terima kasih. Ya,
Makasih Bu Utami, saya apresiasi ya Ibu bisa menyampaikan kondisi yang sekarang Ibu alami. Apa namanya, Ibu belum buat resolusi. Nggak apa-apa Bu, mulailah hari ini Ibu buat sekecil apapun, sedikit apapun, Ibu punya resolusi. Di 2021, Ibu punya resolusi apa? Ya, sekali lagi itu akan jauh lebih baik kalau Ibu punya visi. Tapi kalau Ibu belum bisa menyusun visinya, sebenarnya Ibu sering ya ikut kelasnya Pak Edi? Iya, sejak bulan Ramadan ya, sejak program. Ya, di kelasnya Pak Edi kan kita selalu ada tuh diajarin. Nanti nggak apa-apa kalau misalnya Ibu belum sampai tahap itu, kita biasanya Pak Edi juga suka ulang-ulang ya. Jadi pertama tentukan visi kita, apa visinya Ibu ke depan seperti apa. Ya, tadi gambarannya adalah kalau visi itu tinggi sekali, tinggi sekali. Kasih contoh ya Bu, misalnya bagaimana saya bisa reuni bersama keluarga saya di surga. Ya, bagaimana saya bisa husnul khotimah, itu visi. Ya, tadi lalu untuk mencapai visi itu, tadi kayak kata Bu Ida, bagaimana bisa jadi insan kamil, itu udah masuk misi. Itu tujuan-tujuan besar. Kita kalau Muslim kan seperti itu visi. Nah, dari situ kita turunkan lagi untuk seperti itu kita bagaimana? Dari sisi spiritual kita harus seperti apa? Apa yang mau kita capai? Ya, banyak hal. Jadi oh ya, dari sisi sholat saya ingin meningkatkan sholat saya, yang kurang khusyuk menjadi khusyuk. Itu resolusi Ibu. Ya, misalnya lagi terkait dengan sholat saja, bagaimana saya bisa sholat tepat waktu untuk sholat fardu. Ya, gimana saya bisa khusyuk, lebih khusyuk lagi. Untuk khusyuk itu kan bukan hal yang mudah. Nah, kita misalnya untuk sholat khusyuk itu sampai kita kursus lah, sampai kita kursusnya juga mungkin nggak cuma satu dan sebagainya, berlatih. Tapi itu salah satu resolusi terkait dengan sholat. Ya, itu sholat fardu misalnya ya, kita bagaimana caranya saya bisa sholat tahajud rutin, ya, menambah sholat sunnah. Bagaimana saya bisa sholat pingin sholat duha rutin setiap hari. Kemarin 2 rakaat, sekarang misalnya 4 sampai 6 rakaat. Itu resolusi. Itu terkait spiritual. Nah, belum lagi nanti aspek-aspek yang lain. Nah, berapa banyak yang Ibu ingin lakukan dari resolusi itu? Tadi yang saya katakan, Ibu mengukur diri. Mengukur diri. Ya, tadi misalnya ingin menghafal Al-Qur'an. Itu, mengukur diri. Oh, yang pendek-pendek dulu lah. Saya masih belum mampu yang di atas 20 ayat. Oke, yang 5 ayat, 10 ayat dulu. Satu surat. Gak apa-apa. Itu ya, Bu ya. Jadi, dimensinya dari 8 dimensi itu tidak semuanya juga harus dipilih kan. Tadi saya bilang 3 prioritas saja. Mana yang Ibu ingin tingkatkan. Dan itu nggak ada salah, nggak ada ini Bu. Semuanya benar. Kalau Ibu milih spiritual, kesehatan, pekerjaan, saya milihnya pekerjaan spiritual. Dan itu ini saja. Kalau tadi Ibu Ida kan spiritual. Benar. Pada saat Ibu Ida spiritual banget ya. Orang lain mungkin, wah saya harus di keuangan. Kalau nggak keuangan nanti anak-anak saya nggak makan. Bisa jadi, ya seperti itu. Semuanya benar dan sesuai dengan kondisi masing-masing. Gitu ya Bu Utami. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Endah. Ya. Sekali lagi percaya dengan bahwa sadar Ibu, apapun yang menjadi resolusi Ibu adalah benar adanya. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita menjadi lebih positif dalam segala hal. Ya. Baik. Kalau sudah logical action dan excellent state ini sudah dilakukan, ya, oke. Sekarang, apa insight dan manfaat yang Anda dapatkan dari sesi coaching ini? Ada yang bisa komen? Ada yang bisa sharing?
Coba diulangi lagi pertanyaannya Bu Endah, bagaimana? Ya, Ibu, setelah tadi Ibu udah tahu langkah-langkahnya, apa yang akan Ibu lakukan, kemudian bagaimana Ibu mencapainya, strateginya, apa insight dan manfaat yang Ibu dapatkan dari sesi coaching ini? Pak Kadek, Pak Sadek ya tadi yang mau operasi mata dan operasi ya? Iya. Pak Sadek bisa sharing? Pak Kadek kalau yang operasi tadi Bali. Oh, Pak Kadek ya, Pak Kadek. Iya, Bu. Bapak resolusinya operasi ya, Pak? Iya. Saya tunggu vaksin. Oke, baik. Jadi apa Pak yang bisa di-sharingkan? Apa insight dan manfaat yang Bapak dapatkan dari sesi coaching ini? Dari goals Bapak tadi? Bahwa tahun depan lebih mantap. Jadi saya tahu apa yang akan saya lakukan tidak gerambiang gitu. Oke, tidak gerambiang. Bisa Bapak sharing seperti apa tidak gerambangnya, Pak? Kan kalau tanpa resolusi operasi enggak gitu. Oh, baik. Kalau dengan resolusi kita mantapkan hati, begitu vaksin ada saya daftar operasinya gitu. Ya, terarah ya. Ya. Baik. Jadi tadi Bapak insight dan manfaatnya jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan ya. Apa Pak Kadek yang berbeda dari diri Pak Kadek sebelum dan sesudah dari sesi coaching ini? Rasanya enak tuh tahu bahwa tahun depan saya lakukan ini selesai, nggak bingung-bingung. Sudah nggak bingung. Nyaman. Ya? Baik. Bapak tadi di awal sesi coaching keyakinannya ada di level berapa dan setelah sesi coaching ada di level berapa? Ya karena saya dari awal sudah pingin sekali operasi, tapi adalah masalah vaksin. Saya 5 dan awalnya saya sekarang 10. Saya pasti tahun depan ikut operasi. Kapan Pak? Bapak targetnya di kapan itu? Kira-kira saya dapat vaksinnya Januari Februari, berarti 3 bulan April atau Mei gitu saya operasi. Baik. Bagaimana perasaan Pak Kadek saat ini? Lebih tenang. Lebih tenang ya. Baik Pak Kadek, semoga dengan sesi coaching ini tadi Pak Kadek dan saya lihat apresiasi ya Bapak jadi lebih semangat, Bapak sudah tidak bingung dan semoga apa yang menjadi resolusi Pak Kadek bisa berjalan dengan lancar, bisa operasi dengan mantap. Terima kasih juga Bu Endah sama Pak Agus. Sama-sama Pak Kadek. Ya. Baik. Oke. Untuk sesi coaching saya sudah. Sekarang saya stop aja ya Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada waktu 5 menit untuk kita diskusi lagi. Oke. Ya. Ada yang ingin sharing? Memang komentarnya ya. Ada yang mau sharing silakan, dikasih kesempatan. Ya. Ini di chat ini ada Bu Vivi, ada Pak Iskandar, terima kasih. Bu Ani juga semua appreciate ya tentang coaching ini. Bu Ani bisa sharing, Bu Ani? Ya. Bu Ani terkait olahraga bisa sharing? Iya. Silakan Bu Ani bisa ini. Jadi buka Bu. Baik. Assalamualaikum Bu Endah, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu menetapkan resolusi untuk senam rutin itu karena selama ini ada kesulitan, motivasi pribadi sangat kurang. Pelan ditekan, tekan, teklek. Sudah unmute saya. Ya silakan. Apa habis gasnya ya? Halo.
Ya, silakan Bu Ani lanjutkan. Ya, baik. Saya menetapkan resolusi tahun depan itu ingin senam rutin, Bu, karena ini saya dalam tanda kutip saya sadar bahwa malas untuk olahraga. Padahal kebutuhan olahraga saya tahu untuk lebih sehat, lebih fit dan sebagainya. Waktu saya juga tersedia banyak. Oke. Ruang untuk olahraga di rumah juga ada tersedia gitu. Tapi motivasinya yang saya ingin ingin lebih baik gitu. Nah, saya mencoba dengan tahapan yang Bu Endah ceritakan tadi. Saya di chatting saya sudah kirimkan. Jadi saya mencoba nanti ada dukungan dari suami, kemudian mencari musik untuk senam gitu ya. Kemudian menjadwalkan di whiteboard rumah untuk mengingat bersama. Itu dan mudah-mudahan kebutuhan saya untuk selama ini saya karena udah sangat sepuh ya, udah SD, udah sering kaku sendi, kemudian main dengan cucu juga kurang optimal. Nah, harapannya apabila saya merasa lebih fit, itu saya pas gitu bermain sama cucu-cucu dan lebih fit, rasanya enak gitu. Nah, itu karena saya kalah dengan suami nih. Suami saya masih rutin tenis seminggu 2 kali. Nah, saya ingin ada itu, tapi saya cobalah barangkali tahapan-tahapan fokusnya Bu Endah tadi bisa saya terapkan, insya Allah. Insya Allah. Apa insight dan manfaat yang Ibu dapatkan dari sesi coaching ini? Hanya mendapatkan begini, perbedaannya niatnya jadi tergugah. Gitu. Oke. Motivasinya ya? Ya, motivasinya tergugah. Apa yang berbeda dari Bu Ani sebelum sesi coaching ini? Perbedaannya saya tidak mencoba untuk mencari atau menggali apa kelemahannya sehingga bisa termotivasi. Oke. Ya. Baik, Bu Ani, atas sharingnya. Terima kasih atas sharing Bu Endah dan ini bermanfaat. Insya Allah bisa diterapkan nanti. Baik, terima kasih juga Bu Ani atas sharingnya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing? Ada yang baru nih. Siapa lagi yang mau sharing? Oke, kasih waktu 5 menit. Oke. Saya boleh izin. Oh, Pak Nyoman silakan. Pak Nyoman Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, sangat bermanfaat Dok, alhamdulillah. Sangat bermanfaat. Nah, boleh satu menambahkan. Silakan Pak. Saya tertarik tadi untuk memberikan pandangan ya sama Dokter Ibu Ida tadi. Dan kan kita kan punya Wheel of Life itu kan ada 8 ya Dok ya. Yeah. Dan setiap orang memilih semuanya kan benar adanya karena kan mentalitas di coaching semuanya benar karena keputusan masing-masing. Yeah. Nah, saya berpendapat demikian. Bagaimana jadinya ketika 7 aspek lainnya itu mengarahnya kepada spiritual. Misal, ini berdasarkan pengalaman ya Dok ya. Pengalaman Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini sharing. Misalnya mengenai finansial begitu ya, atau fisik gitu. Itu dirujukkan kepada untuk peningkatan ibadah. Misalnya saya punya pendapatan 20 juta, ingin ditingkatkan jadi 30 juta atau 40 juta. Tapi adalah untuk pendekatan spiritual, mendekatkan diri semata-mata kepada Allah. Atau menjaga fisik tadi, berolahraga, itu karena kita memang dititipin badan sama Allah. Dan kewajiban kita untuk menjaga badan itu tetap bugar. Jadi semuanya merujuk kepada spiritual sesuai dengan agama masing-masing. Dan
sepengetahuan saya Dok yang terbatas, literasinya memang demikian, udah tertulis di Al-Quran dan hadis bahwa visi hidupnya yang terbesar adalah beribadah. Gitu. Kalau dokter tadi adalah reuni di surga, ya husnul khotimah, gitu kan? Bonusnya surga, gitu kira-kira gitu ya. Dan insya Allah semuanya kita reuni, ya, teman-teman di FD semuanya reuni. Nah, itu yang sharing saya. Jadi sehingga 7 aspek itu akan lebih mudah untuk diakomodir, sehingga dia tidak berdiri sendiri. Jadi merujuknya ke aspek spiritual nantinya. Menurut saya seperti itu ya Dok ya. Mohon maaf lahir batin semuanya Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya yang masih terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masukannya Pak Nyoman Indra. Jadi apa yang dikatakan Pak Nyoman itu adalah sudah pendekatan bisa trainer, bisa juga seorang konsultan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Indra itu adalah masukan pikiran-pikiran ilmu ya, termasuk ilmu yang disampaikan oleh Pak Indra, dan itu sangat baik ya. Jadi itu bisa kita adopt, bisa sebagai pegangan kita untuk menyusun resolusi kita. Tapi pada saat saya melakukan coaching seperti tadi, itu hal seperti itu tidak dilepas dulu. Saya tidak melakukan itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah nih malam ini mendapat 2 hal, 1 coaching, 1 consulting dari Pak Indra. Bagaimana tips? Tadi kan ada 10 step untuk menyusun resolusi. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa juga searching di Google ya. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, sama Pak Nyoman dikasih lagi tipsnya. Bagaimana dalam menyusun semua dimensi-dimensi itu mengerucut kepada dimensi spiritual. Ya, jadi bagaimana melakukan olahraga tadi Bu Ani, itu tujuan utamanya adalah untuk bisa beribadah, bisa sholat, ya, melakukan kegiatan aktivitas kita untuk dengan fisik yang sehat, otomatis ibadah kita juga akan semakin baik. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini dapat konsultan masuk ke ilmu. Silakan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup ya Pak, ada masukan lain? Saya justru senang kalau saya melakukan coaching, ada teman-teman yang memberikan masukan dari sisi tadi sebagai seorang konsultan supaya bisa melengkapi sesi ini. Ya. Tapi saya sebagai seorang coach, itu terlepas dari itu. Terima kasih Pak Nyoman. Ya, saya barangkali Bu Enda sedikit. Silakan Bu Ida. Silakan. Coba di-unmute dulu Pak. Ya, sebentar saja. Sudah ya, silakan dibuka Bu. Bu Ida, silakan. Boleh nanti. Iya, bisa didengar suara saya? Iya, dengar Bu. Ya, silakan maaf, Bu. Ya, terima kasih. Saya sangat salut sekali dan pas dengan sepakat dengan pemikirannya Pak Nyoman Indra tadi. Ya, saya salutnya dia seorang mu'alaf, ya. Tapi tingkat spiritualnya sudah sangat tinggi sekali. Ini saya jauh dari yang dialami Pak Nyoman ini. Saya salut sekali. Saya dari kecil dididik di pondok pesantren. Saya sampai di Asalam ke Solo. Dan saya kuliah di IAIN juga, ngambil bahasa Arab. Tetapi pengalaman spiritual tidak seperti Pak Nyoman Indra ini. Luar biasa, serta yang lain juga. Seperti Pak Edi, itu yang luar biasa juga. Pak Agus, Bu Endah. Ini saya salut sekali. Ini yang dikatakan sama saya oleh saya, menurut pengakuan saya, orang sholat sudah sholat. Orang sholat dan sudah sholat. Itu yang saya ingin seperti Anda semua ini. Ya. Walaupun mungkin tidak belajar dari awal dari pendidikan agama, tetapi begitu di tingkat dewasa panjenengan sudah sangat mapan sekali dengan ilmu agama, pengamalan agamanya yang luar biasa. Ini saya sangat salut sekali. Pak Nyoman, selamat, semoga panjenengan menjadi orang yang istiqomah ya. Saya sangat tahu sekali, saya punya teman yang dari Islam kemudian ke Hindu dan dia akan kembali lagi ke Islam, tantangannya luar biasa.
Saya punya teman dekat Pak Nyoman. Jadi saya punya teman dulu kuliah di sama di Jogja, tapi saya di IAIN, dia bukan di IAIN, dia kesenian kalau nggak salah di sekolah. Dia berkenalan dengan orang yang beragama Hindu, kemudian dia dibawa ke Bali, mau pulang lagi ke Jawa dia nggak bisa, sampai keluarganya kepada saya nangis-nangis. Dan ini saya sangat melihat Pak Nyoman ini sangat luar biasa. Tetap istiqomah, semoga kita bisa bereuni di surga nanti. Allahumma amin. Terima kasih semuanya atas motivasinya. Terima kasih. Sama-sama Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada Pak Oti ya, mau sharing juga setelah Bu Ida. Ya. Silakan Pak Oti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang juga ketemu Pak Nyoman ini pada setiap pertemuan. Saya menyambung yang dari Pak Nyoman. Kalau saya tadi membaca di terakhir itu pertanyaan Dr. Enda itu bahwa apa sih manfaatnya dari coaching ini? Kalau menurut saya, barangkali nanti kalau salah tolong dibenarkan, Dok ya, diluruskan. Saya melihat bahwa manfaatnya itu adalah kita bisa melakukan kegiatan yang produktivitas dalam kehidupan kita, produktivitas hidup gitu, yang didasarkan atau dengan akhlakul karimah. Nah, dengan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Sehingga karena kita dituntut di dunia ini harus tetap beraktivitas, gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, berarti kita harus memiliki produktivitas hidup, tapi dengan didasari atau dilaksanakan dengan akhlakul karimah. Mohon barangkali kalau salah diluruskan. Dengan akhlakul karimah ini dasarnya pasti akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Saya kira itu, Dok. Terima kasih. Terima kasih Pak Oti. Jadi yang Bapak sampaikan itu adalah baik, benar adanya Pak. Kita semua di sini sharing ya. Semua pemikiran kita itu semuanya positif, saling berbagi, saling menguatkan. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Oti, menurut saya itu benar. Nanti terima kasih atas masukannya Pak Oti, atas sharingnya. Baik. Bapak Ibu sekalian, Pak Agus. Waktu sudah cukup seperti ini. Ya. Terima kasih Dok. Sama-sama Pak Ote. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sesi coaching grup ini dengan jumlah orang sebanyak ini, memang saya akan lebih banyak di edukasi, ya. Edukasi kepada Bapak Ibu sekalian, kepada masyarakat terkait dengan apa itu coaching, bagaimana sensasinya, bagaimana prosesnya, apa manfaatnya. Tentu saja efektivitasnya akan jauh tinggi apabila itu dilakukan oleh one on one. Ya, oke. Kebetulan ini saya ada program di bulan Desember dan Januari ini untuk melakukan one on one. Silahkan yang ingin one on one dengan saya di bulan Januari dan Desember dan Januari ini japri ke saya di 0821 1310 7160. Ulangi lagi Dok. 081 0821 08 21 1310 7160. Kebetulan kami ada program untuk resolution coaching ini di Desember dan Januari dengan mekanisme one on one. Silahkan japri dengan saya, nanti kita akan tentukan jadwalnya. Baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, dari saya terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas ilmunya. Saya juga sebagai coach, saya juga mendapat ilmu dari Bapak Ibu sekalian, banyak sekali. Mudah-mudahan
sesi coaching kita pada malam ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian, bisa menentukan resolusi di tahun 2021, bisa menjadi lebih positif, bisa menjadi lebih baik di tahun 2001 dibandingkan 2020 ini. Amin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf atas kekurangan dari sesi coaching ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah banyak ilmu yang disampaikan oleh Dr. Endah. Yang ini sebenarnya ilmunya sudah cukup lama, tapi bagi kita yang orang awam memang spesial sekali, terasa spesial. Karena kita resolusi ataupun cita-cita ini kita tulis dan terukur. Tapi memang betul tadi ada beberapa saran kalau well of life-nya itu sentralnya di spiritual gitu ya. Jadi yang ikutan-ikutan nanti akan mencapai. Namun kita tahu bahwa setiap orang barangkali masih step by step-nya naik tangganya itu beda-beda ininya kenaikan. Makanya saya lihat kan di belakang saya ada gunung ini. Ada yang langsung bisa langsung daki tempat gunung, ada yang masih sampai level dasar. Jadi kita percayalah kalau Allah menuntun, kita juga bisa sampai puncak bareng. Seperti tadi kita bersama-sama masuk surga, ya, jadi sahabat di surga dengan kondisi masing-masing ya yang sesuai dengan amal ibadah dan kemampuan masing-masing. Insya Allah Allah meridhoi tahun depan kita bisa lebih baik dibanding tahun ini, dan pandemi yang kita sekarang masih cukup memprihatinkan ini bisa kita lepas, asal kita bisa berbesar hati bahwa bisa berdamai dengan keadaan dan kita punya keyakinan bahwa Allah akan menolong kita semua. Baik.